Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah Auditing 2. Mata kuliah ini diambil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Pada pertemuan yang kali ini, yaitu di pertemuan pertama, kita akan belajar, saya akan menjelaskan, menyampaikan terkait dengan di profil dari mata kuliah Auditing 2. Di mana untuk capaian pembelajaran kita untuk di profil mata kuliah ini, harapannya mahasiswa memahami ruang lingkup serta mampu menyusun strategi untuk penyelesaian mata kuliah Auditing 2 ini. Untuk itu yang dibahas dalam pertemuan kali ini, yaitu di profil mata kuliah auditing, itu ada beberapa hal. Jadi agenda kita berarti yang pertama adalah di introduction atau perkenalan. Itu perkenalannya saya akan mengenalkan siapa diri saya, kemudian saya akan mengenalkan mata kuliah ini yaitu Auditing 2. Kemudian atau di deskripsi dari mata kuliah itu sendiri, dan yang ketiga adalah di capaian pembelajaran untuk di mata kuliah Auditing 2 dan rencana kegiatan perkuliahan selama 1 semester yang akan kita laksanakan, dan yang kelima adalah kontrak penilaian, serta yang terakhir adalah di pengantar untuk mata kuliah auditing yaitu di metodologi auditing. Untuk hal yang pertama terkait dengan di introduction. Jadi saya akan menyampaikan profil sekilas terkait dengan di diri saya sendiri selaku yang nanti akan mendampingi saudara atau menjadi fasilitator dan atau di sini menjadi dosen untuk di mata kuliah pengampu untuk di auditing 2. Jadi saya nama lengkapnya di Fathur Rahman, Fathur Rahman untuk NIDN, NIDN atau NIJ, NIDN di 0615108403. Sedangkan untuk tempat tanggal lahir, saya asli kelahiran dari Jepara, 15 Oktober tahun 1984. Alamat untuk domisili saya bertempat tinggal di Desa Sinanggul, yaitu di RT 38 RW 7 Kecamatan Longgo, Kabupaten Jepara. Email yang nanti bisa dikonfirmasi untuk batas pengiriman tugas ataupun yang lain adalah fatcur@unisnu.ac.id. Sedangkan untuk nomor HP yang bisa dihubungi, jadi saya menggunakan baik itu telepon, WA maupun digunakan Telegram, yaitu di 081 328 762 679. Moto hidup saya untuk di diri saya sendiri, saya selalu mengajak diri saya, jadi yaitu hidup harus memiliki manfaat bagi kehidupan sekitar. Itu menjadi sekilas perkenalan terkait dengan di diri saya yang akan memandu, akan mendampingi saudara untuk belajar di Auditing 2 ini. Langsung di latar belakangnya, kenapa sih, mengapa kita butuh atau perlu untuk belajar di auditing? Kenapa saya tanyakan ini? Jadi ini merupakan bagian dari motivasi Jadi karena sebuah motivasi itu adalah sebuah vitamin, stimulan, yang dimana motivasi itu adalah sebuah vitamin yang kita peroleh secara gratis. Jadi kalau dalam sebuah definisi ada yang menjelaskan, motivasi itu adalah vitamin gratis bagi individu yang bisa membuat dirinya menjadi sangat hebat, ataupun menjadi sebaliknya, mungkin sangat brengsek sekali, atau di antara keduanya. Itu adalah sebuah motivasi. Maka perlu kita tata niat kita untuk belajar di Auditing 2 ini.
niatan kita seperti apa yang dalam belajar untuk di auditing 2 ini. Nah, itu gambaran sekilas kaitan dengan mengapa kita butuh untuk belajar di auditing. Jadi melihat dari hierarki kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri, ya, kalau kita pernah membaca ataupun belajar, ya, salah satu hierarki kebutuhan, ya, yang disampaikan oleh Maslow, teori Maslow, itu kebutuhan dasar yang paling mendasar manusia itu adalah yang pertama fisiologi. Ya, fisiologi. Apa saja kira-kira kebutuhan fisiologi? Yaitu ada makan, minum, tidur, pakaian, dan lain-lain. Itu kebutuhan dasar fisik yang berupa fisik. Apabila fisiologi itu sudah terpenuhi, ya, di tingkatan kebutuhan, maka akan meningkat lagi. Yaitu apa? Kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman. Jadi makanya tidak heran orang itu yang pertama ingin sekali dipenuhi itu kebutuhan fisiologi, karena itu menjadi kebutuhan yang sangat dasar sekali. Kadang kita itu, ya, mendengar ataupun membaca surat kabar, ya, kenapa orang melakukan sebuah pelanggaran kesalahan, ya, itu kan mungkin karena himpitan ekonomi, karena tidak bisa makan, karena tidak bisa minum, ataupun yang lain dan yang lainnya. Itu secara umum kebutuhan dasar. Yang kedua adalah rasa aman. Jadi apabila kebutuhan fisiologi itu sudah terpenuhi, maka akan meningkat menjadi rasa aman. Apa kaitannya dengan dirasa aman itu? Contohnya ada di keamanan, ya, keteraturan, ya, stabilitas. Nah, itu gambarannya. Apabila rasa aman itu sudah terpenuhi, ya, maka akan meningkat lagi. Yaitu berupa apa yang dibutuhkan oleh manusia? Sosial. Ya, sosial. Di mana sosial itu ada afeksi, ya, relasi, keluarga, dan jaringan dan yang lainnya. Itu kebutuhan sosial. Kita butuh untuk berteman, ya, dengan orang, ya, punya relasi, punya keluarga. Itu setelah kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman itu terpenuhi. Nah, setelah ketiganya itu terpenuhi akan meningkat kembali. Yaitu di apa? Yaitu di penghargaan. Orang butuh untuk dihargai. Fisik sudah terpenuhi, kemudian rasa aman juga sudah terpenuhi, ya, sosial juga sudah terpenuhi, kemudian lanjutnya adalah di penghargaan. Penghargaan kaitannya dengan apa? Di pencapaian, status, ya, tanggung jawab, reputasi. Jadi diperhatikan oleh orang. Ya, jadi kalau sudah kaitannya itu berarti sudah meningkat lagi, yaitu butuh diperhatikan, butuh untuk dihargai, ya, butuh untuk dikasih status ataupun tanggung jawab. Ya, itu kalau hierarki kebutuhan. Ya. Dan yang terakhir, ya, menurut hierarki kebutuhannya Maslow itu ada yang namanya aktualisasi diri. Jadi pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan yang lainnya. Itu adalah gambaran untuk sebuah hierarki kebutuhan manusia. Makanya pertanyaannya itu, sampai di mana sih Anda butuhnya? Nah, terkait dengan di belajar untuk auditing 2 ini. Agar apa? Itu nanti paling tidak akan tertanam dalam otak bawah sadar Anda bahwa memang belajar di auditing 2 itu sangat penting, sehingga otak bawah sadar Anda itu akan menuntun Anda, ya, untuk bersungguh-sungguh, untuk bersemangat dalam belajar auditing 2. Karena kalau kita pernah baca, ya, di siklus untuk aktualisasi seorang individu itu, ya, bahwa individu itu terbangun, ya, jadi anggapan ataupun kinerja aktivitas individu itu terbangun dari beberapa hal. Yang pertama itu persepsi. Ya, jadi persepsi itu kalau bisa sudut pandang, ya, sudut pandang ataupun mungkin prasangka. Jadi yang bangun sebuah individu untuk mau, ya, untuk menunjang ke sebuah keberhasilan.
kalau Anda itu misalnya sudah punya anggapan atau persepsi terhadap mata kuliah auditing ini adalah mata kuliah yang menjengkelkan ataupun mata kuliah yang mungkin sangat saya butuhkan dan paling menyenangkan, itu akan berbeda persepsi. Jadi kemudian ada lagi sifat dan nilai. Nilai kemudian motivasi itu sendiri akan membangun sebuah individu untuk apa? Agar usaha yang dilakukan itu efektif. Maka anggapan kita terhadap sebuah mata kuliah ini untuk belajar perlu kita bangun. Kita tata untuk persepsi kita, anggapan kita, sifat maupun nilai kita. Karena itu akan berpengaruh terhadap efektivitas individu dalam melakukan sebuah usaha ya, untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Karena apa? Efektivitasnya individu tersebut atau usaha dari individu tersebut itu juga akan berpengaruh terhadap sebuah keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. Sebenarnya itulah yang dibangun ya. Jadi setiap harinya dalam diri kita. Ya. Kalau dalam ilmu motivasi itu namanya desain harian. Jadi bagaimana kita mendesain diri kita. Ibaratnya mulai dari bangun tidur itu apa sih yang sudah menjadi pikiran kita yang kita lakukan. Kalau sudah di malam hari itu kita sudah memikirkan besok bangun pagi ya. Kalau yang umat Islam sholat subuh kemudian tidur lagi, ya udah itu yang terbangun setiap hari. Desain harian kita. Kita coba balik. Jadi besok bangun tidur, sholat subuh ya, kemudian setelah sholat subuh mandi, olahraga ya, kemudian belajar ataupun aktivitas yang lain yang harapannya itu adalah menunjang keberhasilan kesuksesan Anda di kemudian hari. Karena apa? Yakin tidak yakin, apa yang kita lakukan hari ini itu merupakan sebuah investasi yang nantinya kita akan petik di kemudian hari. Entah kita sendiri yang metik ataupun untuk anak cucu kita nanti. Makanya dalam kaitannya di pembelajaran ini ya, kita di kecerdasan emosi itu juga perlu ditata. Jadi kecerdasan emosional itu ya, kalau saya kutip dari bukunya Daniel Goleman, jadi kecerdasan emosi itu merupakan kemampuan seseorang ya, untuk memahami serta mengatur suasana hati ya, agar apa? Tidak melumpuhkan kejernihan berpikir otak rasional, tetapi mampu menampilkan beberapa kecakapan baik ya, kecakapan pribadi maupun kecakapan antar pribadi. Jadi itu. Jadi bagaimana sih kita mampu mengontrol diri kita, emosi kita, baik dalam kondisi hati itu mungkin ya sedang tidak senang ataupun senang. Karena itu juga akan berpengaruh terhadap belajar kita. Kalau kita itu misalnya ya, belajar dalam kondisi yang tidak senang, kondisi yang mangkel, kondisi yang menjengkelkan, itu kemudian juga akan sulit untuk bisa kita mau menerima. Karena apa? Ibaratnya itu kalau kita sebuah komunikasi itu bukan komunikasi yang efektif. Kita transfer energi itu mungkin yang kita transferinya itu mungkin ada masalah. Sama saja dengan kita ngecas HP. Ya, baterainya mungkin ya baru bermasalah, IC-nya itu baru tidak maksimal. Ya, kita cas sehari semalam walaupun disediakan ya arus listrik yang besar, sama saja tidak akan masuk. Walaupun masuk ya, walaupun mungkin sedikit juga masuk, tapi kan sedikit tidak semaksimal bagaimana kalau kondisi kita itu dalam kondisi ibaratnya prima. Dan itu sedikit pengantar ya untuk di perkenalan saya ya. Kemudian apa latar belakang dari mata kuliah ini? Jadi latar belakang untuk mata kuliah auditing 2 ya, mata kuliah auditing 2 itu ya,
Jadi yang perlu kita ingat, kalau kemarin Anda pernah membaca surat kabar Kompas, ya, salah satu nanti ilmu yang akan diminati, yang akan digunakan itu salah satunya ada di akuntansi. Karena apa? Melihat di pertumbuhan organisasi, pertumbuhan dunia usaha, pertumbuhan dunia organisasi itu semakin lama semakin meningkat. Butuh ya kaitannya untuk ya pengelolaan pencatatan di sini. Itu ke depannya. Jadi semakin kompleksnya ya organisasi ini, maka butuh untuk dasar-dasar konsep dari auditing ini. Bagaimana sih kita memahami ya, sebuah pencatatan keuangan sudah dilaporkan secara sesuai, secara wajar atau belum? Di auditing. Latar belakang yang kedua itu, ya, jadi pengelolaan keuangan itu kedepannya juga akan semakin kompleks. Kalau tadi pertumbuhan organisasi yang semakin pesat, yang kedua adalah di pengelolaan keuangan yang semakin kompleks. Semakin kompleks. Jadi apa saja yang bisa ibaratnya diuangkan. Kalau dalam ilmu akuntansi itu ada yang namanya akuntansi sumber daya manusia. Bagaimana mencatat investasi sebuah sumber daya manusia. Ibaratnya Anda selama ini hidup itu memakan biaya berapa. Kalau itu dihitung sebuah investasi. Sebuah investasi. Itulah yang nantinya akan kita petik. Jadi jangan heran kalau kebanyakan misalnya orang sukses itu kumpulnya dengan orang-orang sukses. Orang kaya-kaya itu ya kebanyakan kumpulnya dengan orang-orang kaya kan. Jadi untuk di pengembangan ke depan. Ya. Selain itu juga yang selanjutnya di kepercayaan stakeholder. Kalau kita dalam sebuah investasi, sebuah perusahaan itu butuh trust, butuh sebuah kepercayaan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan unit usaha ataupun organisasi kita. Baik itu di organisasi yang mungkin orientasinya laba maupun nirlaba. Itu butuh itu untuk kepercayaan. Yang dari stakeholder. Maka dari itu ya deskripsi untuk mata kuliah auditing 2 di sini. Jadi mata kuliah auditing di sini itu merupakan mata kuliah yang di dalamnya ada kegiatan jasa. Ya, kita akan belajar untuk kegiatan jasa yang amat penting di dunia usaha, perekonomian dan pemerintahan. Karena apa? Fungsi auditing itu di sini adalah menjamin sebuah keandalan, ya, keandalan dan relevansi informasi akuntansi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan ekonomi. Kalau kita misalnya mengingat kembali, apa sih sebenarnya akuntansi? Ya, akuntansi itu kan sebuah proses pencatatan. Pencatatan, ya, pengikhtisaran, pengelompokan sampai dengan menjadi sebuah laporan keuangan. Itu sebuah akuntansi, sebuah proses, sebuah kegiatan, aktivitas kegiatan dalam rangka menyediakan informasi yang memiliki manfaat. Jadi kalau perkembangan dunia usaha itu semakin kompleks, otomatis selain kita menyediakan informasi sesuai dengan standar, kita juga harus mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen stakeholder. Jadi terutama kaitannya dengan apa tadi? Yaitu di kegiatan ekonomi. Jadi karena perubahan kegiatan usaha, perekonomian, politik ya, di Indonesia itu ya cukup signifikan. Oleh sebab itu ya perlu ya dilakukan sebuah pengembangan dan praktek pengetahuan tentang auditing itu sendiri. Kalau auditing itu sebuah kegiatan jasa. Ya,
sebagaimana halnya yang terjadi yang ada di negara-negara maju yang lain. Itu deskripsi dari mata kuliah ini. Maka capaian pembelajaran ya untuk mata kuliah ini atau capaian mata kuliah ini ya, capaian pembelajaran yang diamanatkan oleh prodi ya, itu ada beberapa capaian yang ingin dicapai. Yang pertama itu adalah capaian sikap, attitude. Itu menjadi penting. Di capaian sikap itu kalau yang diamanatkan itu ya sesuai dengan kurikulum prodi, sesuai dengan amanat dari Kemendikbud. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di Unisnu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius An-Nahdliyah. Itu capaian sikap yang diharapkan, dan itu pertama. Makanya nanti dalam proses pembelajaran itu saya harapkan setiap kali kita akan mulai sesi pembelajaran, kita coba, kita mulai biasakan, kita awali dengan doa. Kita awali dengan doa. Kemudian kita awali dengan adoman. Ngaji-ngaji yang lainnya nanti ya akan disediakan untuk di setiap pertemuan materi. Ya. Jadi capaian sikap di sini itu ada 15. Ya. Jadi mulai dari bertakwa sampai dengan menunjukkan sikap saling percaya, saling melayani dan menjunjung tinggi kesetaraan dalam profesi dan pekerjaan. Itu menjadi sangat penting sikap tersebut. Saling menghargai, saling mengerti ya, antar teman di dalam lingkungan kerja. Itu menjadi sangat penting sekali. Jadi apa? Untuk menciptakan iklim organisasi lingkungan kerja yang baik, yang kondusif, yang nyaman. Karena dalam beberapa penelitian itu ya, iklim organisasi itu berpengaruh terhadap kinerja. Kalau seseorang itu bekerja dengan orang yang nyaman, ya, otomatis tingkat produktivitasnya juga akan beda, akan lebih baik, akan lebih tinggi. Ya. Sedangkan capaian pengetahuan, ya, capaian pengetahuan yang saya ambil dari panduan untuk kurikulumnya, yaitu menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang pengauditan. Itu yang dipahami. Anda harus memahami apa sebenarnya yang dipelajari dalam auditing 2 di sini. Anda harus memahami kaitan di konsep-konsepnya, teoritisnya. Harapan saya secara mendalam, ibaratnya mendarah daging. Jadi kalau mendarah daging itu diingatkan sedikit itu, ya, nantinya kita akan langsung bisa ingat, kita bisa langsung mengembangkan, mengimplementasikan. Yang ketiga adalah capaian di keterampilan umum. Nah, secara umum, keterampilan yang ingin dicapai untuk di mata kuliah ini adalah mampu menerapkan pemikiran logis, ya, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Bidang keahlian Anda apa? Hal di sini karena kita kuliah di jurusan akuntansi adalah di bidang keahlian di akuntansi. Yang kedua, capaian keterampilan umumnya adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Itu di ketiga untuk capaian dari mata kuliah ini. Yang keempat, lalu apa capaiannya keterampilan secara khususnya? Belajar mata kuliah ini. Secara khususnya di dalam materi atau mata kuliah auditing 2 ini adalah ada 2. Yang pertama, Anda mampu menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit secara mandiri. Berkontribusi dalam tim untuk mengevaluasi ya, bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial, ya,
sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan. Yang kedua, Anda mampu menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit secara mandiri dan berkontribusi dalam tim untuk mengevaluasi bukti audit atas kepatuhan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Itu capaian secara khususnya. Sedangkan capaian pembelajaran ya untuk mata kuliah ini, pembelajaran untuk mata kuliah ini itu ada 14 capaian dari mata kuliah. Yang pertama ya, mahasiswa mampu mengelola waktu belajar sesuai dengan lingkup dan tugas dalam perkuliahan serta konsep metodologi dari audit. Itu untuk di pertemuan yang pertama. Capaian mata kuliah yang kedua adalah anak mahasiswa ya, mampu memahami konsep audit ya, siklus pendapatan perusahaan pada pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif ya, untuk piutang, saldo piutang usaha. Yang ketiga, memahami konsep audit siklus pengeluaran dan pengujian substantif ya, terhadap saldo utang usaha. Kemudian yang keempat, konsep dari pengeluaran terhadap apa? Penyediaan aset tetap. Yang selanjutnya terkait dengan di aset tidak berwujud. Kemudian yang keenam terkait dengan di siklus produksi pada perusahaan manufaktur. Kemudian terkait dengan di konsep siklus produksi ya, terhadap ya, hasil dari produksi tersebut, yaitu di persediaan. Dan yang selanjutnya adalah terhadap investasi yang dilakukan oleh perusahaan, utang jangka panjang, ekuitas terkait dengan di pemegang saham. Kemudian Anda mampu memahami konsep pengujian substantif terhadap saldo kas dan penyelesaian pekerjaan audit perusahaan serta memahami konsep dari laporan audit itu sendiri dan mampu untuk menyusunnya. Itu adalah di capaian mata kuliah yang nantinya kita akan capai dalam 16 kali pertemuan. 2 pertemuan nanti evaluasi. Ya. Lalu apa skema dari kompetensi yang ingin kita capai yang saya jelaskan tadi? Ya. Jadi dari capaian mata kuliah itu yang saya sampaikan tadi, maka skema kompetensi kita akan belajar untuk yang di awal ini. Tahap dasar adalah memahami di profil mata kuliah. Minggu depan kita akan belajar terkait dengan di auditing the revenue cycle. Kemudian setelah selesai itu kita akan belajar the auditing expenditure cycle ya. Yang selanjutnya adalah di auditing the production cycle dan auditing personal service cycle ya. Auditing the investing cycles ya. Kemudian auditing the financing cycles dan auditing equity serta auditing cash balance ya. Dan completing audit serta yang terakhir adalah reporting on audited financial statement. Di mana itu semua harapannya nanti dengan konsep teoritis itu Anda mampu untuk menyusun kertas kerja audit sesuai dengan tujuan awal tadi, yaitu mampu menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit secara mandiri dan berkontribusi dalam tim untuk mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan sebuah entitas sesuai dengan standar audit, standar akuntansi keuangan dan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, rencana pembelajaran kita selama 1 semester ini ya, jadi untuk kita belajar secara konsep teoritis ya, dan mengimplementasikannya. Untuk pertemuan pertama
yaitu di profil mata kuliah dan konsep metodologi audit. Yang kedua adalah audit terhadap siklus pendapatan. Yang ketiga, audit terhadap siklus pengeluaran. Dan yang keempat, audit terhadap siklus pengeluaran aset tetap, ya. Kemudian pengeluaran untuk aset tidak berwujud, ya. Siklus produksi terkait dengan di pengendaliannya, siklus produksi terkait dengan di persediaannya, ya. Kemudian audit terhadap siklus jasa personalia atau jasa personil, ya. Pengujian substantif terhadap investasi yang dilakukan oleh sebuah entitas, dan utang jangka panjang, ekuitas terhadap saldo kas, dan penyelesaian pekerjaan audit serta laporan audit. Lalu apa yang dibahas untuk di profil mata kuliah dan konsep metodologi audit? Pada pertemuan pertama kali ini terkait dengan di profil mata kuliah dan konsep metodologi audit, sub pokok bahasannya adalah kita akan membicarakan kontrak dari perkuliahan audit ini. Yang kedua adalah hubungan antara strategi audit awal dan siklus transaksi. Kemudian penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian dan model belajar untuk perancangan pengujian substantif. Itu di pertemuan yang pertama. Pada pertemuan yang kedua, kita akan belajar dengan tema topik yaitu audit terhadap siklus pendapatan, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif terhadap saldo piutang usaha. Dengan sub pokok bahasan adalah deskripsi dari siklus pendapatan itu, tujuan audit terhadap siklus pendapatan, kemudian perancangan program audit untuk pengendalian, perancangan program audit untuk transaksi penjualan kredit, perancangan program audit untuk transaksi penjualan tunai, rancangan program audit untuk retur penjualan, dan rancangan program audit untuk pencadangan kerugian piutang. Dan yang terakhir adalah rancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi penghapusan piutang. Itu di pertemuan yang kedua. Sedangkan untuk di pertemuan yang ketiga, kita akan belajar audit terhadap siklus pengeluaran terkait dengan di pengujian pengendalian dan pengujian substantif terhadap saldo utang usaha, di mana sub pokok bahasannya adalah deskripsi dari siklus pengeluaran itu sendiri. Tujuan dari audit terhadap siklus pengeluaran, perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pengeluaran, ya. Kemudian rancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pembelian, transaksi pengeluaran kas. Kemudian deskripsi dari utang usaha. Kemudian terkait dengan di penyajian utang lancar di neraca itu seperti apa. Dan penyajian tujuannya pengujian substantif terhadap utang usaha, dan sub pokok bahasan yang terakhir adalah program pengujian substantif terhadap utang usaha. Itu di pertemuan yang ketiga. Sedangkan di pertemuan yang keempat, yaitu kita bicara dengan topik audit terhadap siklus pengeluaran, pengujian substantif terhadap aset tetap. Sub pokok bahasanya apa? Yaitu deskripsi dari aset tetap, kemudian prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aset di neraca, kemudian tujuan pengujian substantif terhadap saldo aset tetap, dan program pengujian substantif terhadap saldo aset tetap. Pertemuan yang kelima, kita akan belajar audit terhadap siklus pengeluaran, yaitu pengujian substantif terhadap aset tidak berwujud, di mana sub pokok bahasanya adalah deskripsi dari aset tidak berwujud itu apa, kemudian prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aset tidak berwujud di neraca, kemudian tujuan pengujian substantif terhadap aset tidak berwujud, dan program pengujian substantif terhadap aset tidak berwujud. Pertemuan yang keenam,
kita akan belajar dengan tema topik audit terhadap siklus produksi, yaitu pengujian pengendalian, ya, pengujian dan pengendalian terhadap siklus produksi. Sub pokok bahasanya apa? Deskripsi dari siklus produksi, tujuan audit terhadap siklus produksi, perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus produksi, perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi manufaktur, dan perancangan program audit untuk pengujian pengendalian aktivitas penghitungan fisik sediaan. Pertemuan yang ketujuh sebelum ujian evaluasi tengah semester yaitu audit terhadap siklus produksi, pengujian substantif terhadap saldo sediaan, di mana sub pokok bahasanya itu adalah deskripsi dari sediaan itu sendiri, prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian sediaan di neraca, tujuan pengujian substantif terhadap sediaan, dan program pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Pertemuan yang ke-8 adalah di evaluasi tengah semester. Saya nanti banyak pertanyaan mungkin di multiple choice. Multiple choice, hingga Anda harus menentukan pilihan. Anda harus belajar lebih luas lagi, lebih banyak lagi, selain yang saya sampaikan melalui media pembelajaran ini. Kemudian di pertemuan yang ke-9 setelah evaluasi tengah semester yaitu audit terhadap siklus jasa personil, di mana yang dilakukan adalah di pengujian pengendalian dan pengujian substantif terhadap siklus jasa personil. Sub pokok bahasanya adalah deskripsi dari siklus jasa personil, kemudian tujuan audit terhadap siklus jasa personil, perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus jasa personil, evaluasi hasil pengujian pengendalian, dan yang terakhir adalah pengujian substantif terhadap saldo akun yang terkait dengan di siklus jasa personil. Pertemuan yang ke-10 ya, kita akan belajar di topik pengujian substantif terhadap investasi dengan sub pokok bahasan yaitu deskripsi dari investasi itu sendiri, kemudian prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca, dan tujuan pengujian substantif terhadap investasi serta program pengujian substantif terhadap investasi. Itu di pertemuan yang ke-10. Untuk di pertemuan yang ke-11 yaitu pengujian substantif terhadap utang jangka panjang dengan sub pokok bahasan ya. Yang pertama adalah utang jangka panjang, deskripsi dari utang jangka panjang itu sendiri. Yang kedua adalah prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang jangka panjang, dan yang selanjutnya tujuan pengujian substantif terhadap utang jangka panjang dan program pengujian substantifnya. Pertemuan yang ke-12 kita akan belajar di pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Dengan sub pokok bahasan kita deskripsikan modal saham atau owner equity, jadi ekuitas pemilik. Yang kedua adalah prinsip akuntansi berterima umum ya, dalam penyajian ekuitas pemegang saham di neraca. Tujuan pengujian substantif dan program pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Untuk pertemuan yang ke-13 ya, adalah di pengujian substantif terhadap saldo kas. Saldo kas. Jadi dengan sub pokok bahasan yaitu di deskripsi kas itu sendiri. Yang kedua adalah prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian kas di neraca, dan yang selanjutnya tujuan pengujian substantif dan program pengujian substantif terhadap kas. Pertemuan yang ke-14 yaitu di penyelesaian pekerjaan audit. Penyelesaian pekerjaan audit dengan sub pokok bahasan penyelesaian pekerjaan lapangan dan peristiwa kemudian atau subsequent event. Pertemuan di 15
ya, kita akan belajar terkait dengan di laporan audit. Ya. Dengan subpokok bahasan yaitu bentuk laporan dari audit, isi dari laporan audit, tipe pendapat auditor, dan pengaruh materialitas terhadap auditor, serta laporan audit bentuk panjang ya, ataupun paragraf dalam laporan audit. Pertemuan ke-16 yaitu di evaluasi akhir semester. Referensi yang saya pakai ya, yaitu saya menggunakan bukunya Mulyadi, yaitu di auditing untuk buku 2 edisi 6 ya, 2002. Buku pendampingnya saya menggunakan bukunya ya, Sukrisno Agus. Nah, ini sudah dilengkapi dengan di contoh-contoh ya, contoh-contoh ataupun praktik ya. Kemudian Anda bisa buka bukunya di Boyton William atau Raymond ya, atau bukunya Thomson ya. Kemudian sambil cari informasi di Ikatan ya, Akuntan Indonesia, yaitu di Standar Profesional Akuntan Publik SPAP ya. Kemudian coba cari informasi di IAI Global, Bapepam maupun IFASI ya, IFASI International Auditing and Assurance Standard Board. Metode pembelajaran ya. Jadi pembelajaran saya menggunakan media jaringan dengan menggunakan LMS ya. Jadi kalau biasa saya katakan, saya mencoba mengimplementasikan yaitu di blended learning. Yaitu apa? Mengkombinasikan ya, tatap muka ya, dengan online ya, online learning di dalam sebuah aktivitas pembelajaran. Jadi kombinasi terbaik ya selama ini terkait dengan di metode pembelajaran. Nah, jadi bentuk metode pembelajaran itu sendiri terkait di blended learning. Ya, blended learning di sini ada beberapa metode atau bentuknya, metodenya ada 4 yang saya pakai nanti. Yang pertama ada di sinkronus langsung. Sinkronus langsung itu nanti ya, kalau kita nanti tatap muka berarti ada ceramah, diskusi, presentasi baik individu maupun kelompok. Yang kedua sinkronus virtual ya. Jadi saya menggunakan materi dalam konferensi audio maupun video, syukur-syukur bisa webinar. Yang ketiga ada di asinkronus mandiri. Jadi Anda nanti diminta untuk membaca ya, menonton, mendengarkan studi online maupun praktik, latihan maupun tes dalam pembelajaran ini. Dan yang keempat ada di asinkronus kolaboratif, yaitu forum diskusi secara online ya, tugas online maupun tugas untuk melaksanakan publikasi. Gambaran setiap pertemuan yang nanti saya sajikan di dalam LMS. Jadi yang pertama adalah di kegiatan pembukaan. Jadi kita biasakan untuk berdoa, yang kita baca salam, sholawat, minimal sholawat qulub, dan bacaan-bacaan yang lain. Setelah itu mahasiswa akan diminta untuk melaksanakan presensi secara mandiri ya, secara mandiri presensinya saya batasi waktu jam kuliah saja, pada saat jam kuliah ya. Kemudian setelah presensi mahasiswa diminta untuk mengerjakan pretest, tes pemahaman awal dulu. Yang keempat adalah di penjelasan materi ya, bisa melalui video maupun ceramah ya. Kemudian ataupun membaca materi. Yang kelima adalah di diskusi ya. Kemudian disimpulkan ya.
Setelah itu Anda diminta untuk mengerjakan post test ya, penutup, dan biasanya setelah penutup saya sampaikan sebuah tugas. Itu rata-rata kegiatan setiap pertemuan yang saya rancang selama 1 semester. Lalu apa tugas mahasiswa? Tugas mahasiswa itu cuma 2, tugas mandiri dan tugas kelompok. Nah, jadi nanti akan ada tugas mandiri maupun tugas kelompok. Jadi tugas mandiri itu nanti ya penilaiannya secara mandiri, ya. Tugas kelompok yang nanti akan dinilai secara kelompok. Tata tertib perkuliahan wajib menggunakan pakaian sopan ya pada saat perkuliahan luring. Tidak diperkenankan memakai sendal waktu luring kecuali Anda dalam kondisi tertentu. Perkuliahan menggunakan media pembelajaran yaitu LMS, Learning Management System. Ya. Keterlambatan hanya diizinkan maksimal di 15 menit ya, di setiap jadwalnya. Ya. Tidak diperkenankan melakukan keributan, ya, baik itu secara keributan secara online maupun secara daring, luring. Untuk bisa mengikuti kegiatannya evaluasi mahasiswa minimal kehadirannya ada 75% dari jadwal yang ada. Setiap kali ya, sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib membaca materi sesuai dengan jadwal perkuliahan. Jadi setiap pertemuan nanti akan belajar apa, topiknya apa, subtopiknya apa, tadi sudah saya sampaikan di awal. Karena setiap kali nanti perkuliahan dimulai, saya tentu akan melaksanakan yang namanya pretest terlebih dahulu. Kemudian tugas yang terkait dengan di penugasan harus disetor tepat waktu. Tidak ada ujian susulan. Pada akhir semester masa yudisium, ya, nilai nanti akan keluar dan protes nilai akan dilayani paling lama 1 minggu ya, setelah nilai keluar. Komponen penilaian yang saya tawarkan ya, ada beberapa komponen. Yang pertama ada di presensi ya, saya tawarkan bobotnya di 14%. Pretest saya tawarkan bobotnya 7%. Post test saya tawarkan bobotnya 14%. Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan 10%. Ya, kemudian tugas 15%, ujian tengah semester 20% dan UAS 20%. Itu komponen penilaian yang saya tawarkan. Dari prosentasenya nanti didapat. Jadi hasil penilaian yang digunakan untuk bisa dapat A itu minimal lebih dari 80%. Dapat AB 75%, lebih dari 75%. Kurang dari 80%. Dapat B lebih dari 70%. BC lebih dari 65% dan C lebih dari 60%, CD 55%, D lebih dari 50% dan E apabila bobot hasil penilaian adalah kurang dari 50%. Itu sekilas terkait dengan di profil untuk mata kuliah auditing 2. Yang selanjutnya adalah terkait dengan di metodologi untuk auditing. Bagaimana sih nanti kita memahami belajar untuk di auditing? Jadi audit itu kan sebuah pemeriksaan. Memeriksa. Jadi betul tidak sih informasi yang disajikan oleh entitas itu sesuai dengan kejadian, sesuai dengan buktinya. Kan itu.
Makanya dalam metodologi auditing 2 di sini kita perlu memahami hubungan antara strategi audit awal dan siklus transaksi. Kemudian yang kedua adalah penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian dan model belajar perancangan program pengujian substantif. Kita perlu pahami juga ya, bahwa siklus transaksi dalam sebuah entitas itu ya, dan golongan transaksi yang ada di dalamnya itu terbagi menjadi beberapa. Paling tidak itu siklus transaksi dalam sebuah kegiatan aktivitas entitas itu ada 6. Yang pertama adalah siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus jasa personil, siklus investasi, dan siklus pembelanjaan. Lalu apa golongan dari masing-masing siklus transaksi tersebut? Dari masing-masing siklus transaksi tersebut, golongan transaksi yang ada di dalam pendapatan itu ada transaksi penjualan, penerimaan kas, adjustment penjualan. Kalau yang ada dalam siklus transaksi pengeluaran itu, golongan transaksinya ada pembelian dan pengeluaran kas. Siklus produksi, transaksi produksi ada biaya produksi. Siklus transaksi jasa personil ada gaji dan upah. Ya, golongan transaksinya. Siklus transaksi untuk investasi ada investasi sementara dan investasi jangka panjang. Ya. Sedangkan untuk siklus transaksi pembelanjaan, golongan transaksinya ada utang jangka panjang dan ekuitas pemegang saham. Dari siklus transaksi dan golongan transaksi tersebut, lalu apa sih akun yang bersangkutan? Karena terkait dengan di laporan atau penyajian informasi keuangan. Jadi dari siklus transaksi pendapatan itu, akun yang bersangkutan itu adalah di piutang usaha. Kalau siklus transaksi pengeluaran, akun yang bersangkutan itu terkait dengan di utang usaha, aktiva tetap, aktiva tidak berujung. Siklus transaksi untuk produksi ada akunnya terkait dengan di persediaan. Kalau dalam perusahaan manufaktur kan ada 3 persediaan. Persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi atau persediaan barang siap dijual. Kalau siklus transaksi untuk jasa personil, akun yang bersangkutan ada gaji dan upah. Investasi itu ada investasi sementara, investasi jangka panjang, dan pembelanjaan itu akun yang bersangkutan terkait dengan di utang jangka panjang, ekuitas pemegang saham. Itu akun yang bersangkutan. Maka dalam penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi itu kita perlu memahami 5 hal, memperhatikan 5 hal. Yang pertama adalah pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan transaksi tersebut. Itu yang pertama. Kita harus paham bagaimana sih sistem informasi akuntansi dari masing-masing transaksi 6 tadi. Yang kedua adalah di penentuan kemungkinan salah saji potensial dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi. Jadi saya yakin setiap kegiatan aktivitas itu ada potensi-potensi yang kemungkinan salah saji. Kita identifikasi. Yang ketiga adalah penentuan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah salah saji potensial dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi. Yang keempat, prosedur audit untuk mendeteksi efektivitas pengendalian dan penyusunan program audit untuk pengujian
pengendalian terhadap transaksi tersebut. Penjelasan dari masing-masing penyusunan program audit silakan dibaca di dalam bukunya Mulyadi, yaitu di halaman bab yang pertama. Lalu bagaimana penyusunan program audit untuk pengujian substantifnya? Jadi dalam penyusunan program audit untuk pengujian substantif, Anda perlu memperhatikan yang pertama adalah menentukan tujuan audit khusus untuk setiap asersi yang berkaitan dengan saldo akun. Yang kedua adalah menentukan prosedurnya audit dalam pengujian substantif untuk mencapai tujuan audit. Dan yang ketiga adalah menyusun program audit dengan mengelompokkan prosedur audit dalam pengujian substantif menurut prosesnya. Di prosedur audit awal, prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, kemudian pengujian terhadap saldo akun rinci. Jadi kalau digambarkan itu siklus audit terhadap sebuah laporan keuangan atau financial audit cycle. Jadi yang pertama itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan, aktivitas keuangan pencatatan yang dilakukan oleh entitas, kemudian diproses audit. Di mana proses audit itu tadi ada 4 tahap tadi secara umum. Jadi disesuaikan dibandingkan dengan PSAK dan PSAP. Dari akuntansi keuangan dan akuntansi publik, akuntan publik. Jadilah sebuah laporan audit. Ya, itu siklus terhadap laporan keuangan. Di mana tahapan proses audit itu sendiri, ya, ada beberapa tahapan. Ya, tahapan proses audit itu mulai dari perencanaan, ya, kemudian pengujian dan pengendalian, kemudian pelaksanaan prosedur analisis, ya, dan penyelesaian audit dan serta audit proses. Itu gambaran materi terkait dengan di metodologi auditing, belajar audit. Untuk itu, tugas yang harus Anda lakukan, ya, silahkan baca buku auditing, yaitu buku 2, yaitu dari Mulyadi pada bab yang pertama, ya, atau mungkin buku yang lain atau referensi yang lain di mana topiknya yang sesuai dengan topik tadi, yaitu di metodologi untuk auditing, audit. Ya. Setelah itu silahkan Anda kerjakan untuk di post test yang ada di dalam LMS. Ya. Demikian sekilas penjelasan saya untuk di profil mata kuliah ini dan sedikit gambaran di metodologi auditing. Ya. Semoga memberikan manfaat kita bersama, dan memberikan pengalaman kita bersama. Dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.